pagi, kembali di Oksigen, obrolan asik generasi Z. Kembali lagi bersama saya, Daya Biakto, dan rekan saya, Salsabila Aisyah, yang beberapa menit ke depan akan menemani teman-teman di acara Oksigen. Oke, jadi teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sebuah arti kebahagiaan. Jadi mungkin kebahagiaan menurut beberapa orang itu berbeda-beda. Jadi pada pagi hari ini kita sudah menghadirkan beberapa narasumber yang mungkin gap umurnya sedikit jauh gitu. Jadi kita akan bertanya-tanya apa sih arti kebahagiaan itu dan taraf kebahagiaan menurut mereka. Kepada narasumber kita pada pagi hari ini, langsung saja ya perkenalan terlebih dahulu, mungkin dari yang di samping saya, adik cantik ini ya. Halo, perkenalkan, nama saya Mita, umur saya 17 tahun, kesibukan sekarang masih pelajar SMA. Assalamualaikum, nama saya Mang Ikin. Saat ini kesibukan saya sebagai staf pegawai Unsula di divisi pemasaran dan keuangan. Oke, jadi pada pagi hari ini nih, Mang Ikin sama Mita ya, kita bakal bahas mengenai kebahagiaan, Pak. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan ya, Aisyah ya. Menurut Bapak nih, Pak, apa sih Pak arti kebahagiaan buat Bapak? Kalau menurut pribadi saya, kebahagiaan itu sebenarnya sangat sederhana, ya. Sangat sederhana, sangat simple. Jadi ketika kita mempunyai sebuah keinginan, kita mempunyai sebuah harapan, dan keinginan harapan itu bisa tercapai, berarti kita sudah merasakan senang, kita sudah merasa bahagia. Dan kebahagiaan itu bisa kita dapatkan bisa dari hadir kita sendiri, bisa juga kebahagiaan itu kita dapatkan dari mungkin orang lain, dari keluarga dan lain sebagainya. Gitu. Oke, izin mengomentari ya Pak Ida. Artinya di sini kebahagiaan itu tidak hanya datang dari orang lain ya Pak ya, tapi dari diri sendiri juga bisa menciptakan sebuah kebahagiaan. Mungkin langsung dari Mita. Menurut Mita nih, apa sih kebahagiaan itu? Mungkin arti bahagia kurang lebih sama ya sama yang saya katakan. Tapi mungkin kalau di usia aku sekarang, bahagia mungkin kalau ya waktu sama teman atau kita dapat apa yang kita pengen. Terus sama kalau kebahagiaan orang lain juga kadang bisa nular, kayak lihat orang tersenyum, kadang juga bisa bahagia juga. Lanjut pertanyaan kedua ini. Kalau tadi kan sudah arti kebahagiaan, terus bagaimana cara kamu untuk mendapatkan kebahagiaan atau menemukan sebuah kebahagiaan? Kalau menurut aku kebahagiaan mungkin relatif ya, menurut orangnya. Kalau menurut aku juga cukup simpel. Kadang kita melakukan hobi kita sendiri, hal-hal yang kita senangi juga udah bikin bahagia juga. Oke, kalau dari Malikin gimana? Kalau menurut saya pribadi, saya kembalikan pada untuk ini ya, tingkat usia juga ya, karena dari tingkat usia pun akan mempengaruhi daripada bagaimana cara kita mendapatkan sebuah kebahagiaan. Kalau saya untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan itu kita berdasarkan dari segi dari agama ya. Kalau saya cukup sederhana, ada beberapa 5 hal aja. Satu itu kita harus merasa sabar, hati kita sabar. Kedua, kita bisa merasakan bersyukur. Kemudian kita bisa merasakan ikhlas. Kemudian kita bisa merasakan ridha. Kemudian yang terakhir kita harus bisa tawakal. Itu menurut kepribadian saya, bagaimana kebahagiaan itu kita dapatkan. Insyaallah dengan 5 hal yang saya sampaikan, kebahagiaan akan berpihak kepada kita. Insyaallah. Amin. Amin. Semakin dulu semakin berbeda ya. Iya, semakin berbeda. Aku juga kayak nih, kalau dari Kak Sarah sendiri gimana Kak? Menemukan kebahagiaan. Iya. Menurut saya, menemukan kebahagiaan kan tadi dibilang ada 2 cara ya. Kalau dari Malikin tadi, ada yang dari orang lain, ada yang dari diri sendiri. Kalau dari saya ya sama seperti Mita, jadi kita melakukan hal yang membuat kita itu senang, dan itu halnya sebenarnya sederhana.
kayak melakukan hobi atau bahkan cuma tidur aja yang bikin bahagia. Di usia kita yang segini tuh kadang bisa tidur siang aja udah bikin happy gitu. Bisa bersyukur. Iya, itu tadi kuncinya bersyukur. Kalau kebahagiaan dari orang lain ya tentunya banyak. Bisa kita ini nih, dari teori hierarki kebutuhan dari Maslow itu kan dijelaskan itu merupakan kebutuhan kita yang akhirnya akan membuat kita itu bahagia. Misalnya dari orang lain, kemudian juga ketika kita bisa berkaitan emosional dengan orang lain, itu tuh hal sederhana tapi itu membuat kita tuh bahagia gitu. Terus pertanyaan ketiga ya Pak, kapan sih Bapak terakhir ngerasa bahagia? Kalau saat ini saya merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kenapa saya bisa menyampaikan itu? Pertama, saya kan juga sebagai karyawan, artinya saat ini saya juga berbagai kesibukan kegiatan kita laksanakan. Tapi alhamdulillah dengan kesibukan itu saya bisa menempatkan waktu kita untuk bisa bertemu dengan keluarga, dengan orang tua. Salah satu itu juga merupakan salah satu kita melaksanakan birrul walidain ya. Artinya kita sebagai anak kita masih bisa menempatkan waktu untuk berkunjung kepada orang tua, dan orang tua pun itu tidak membutuhkan artinya dari anak yang sangat berlebihan. Dengan kita berkunjung, kita bisa bertemu dengan orang tua sudah merupakan bahagia yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saat ini saya merasa bahagia? Kebetulan saya kan orang staf di promosi ya. Artinya kita setiap hari melakukan promosi pertama untuk penerimaan mahasiswa baru. Ketika kita memberikan presentasi kegiatan itu, para siswa itu bisa menerima dan bisa mendaftar dan masuk di sekolah. Itu juga merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita. Tentunya seperti itu. Berhasil ya Pak ya? Iya, merasa berhasil apa yang kita sampaikan dan kita lakukan. Begitu. Tadi Pak Ikin sempat menyinggung terkait birrul walidain. Itu mungkin juga sebagai reminder buat kita teman-teman, seperti yang Mang Ikin tadi sebutkan, bahwa terkadang orang tua itu cukup memerlukan kehadiran kita ya Pak ya. Sebagai anak itu sudah membuat bahagia. Jadi untuk teman-teman nih, apalagi yang teman-teman kuliah, yang anak rantau yang ada mau pulang tapi pulang masih gak bawa apa-apa nih, malah repotin. Jangan mikir kayak gitu. Ternyata itu malah sebagai sumber sederhananya orang tua mendapatkan kebahagiaan. Dan gini Mbak Salsa, meskipun kita tadi tetap sibuk dengan segala aktivitas, kita bisa menyempatkan untuk bisa bertemu dengan nama orang tua. Iya. Sesibuk apapun, kita harus bisa untuk menyempatkan. Oke, kalau dari Mita sendiri, kapan sih Mita terakhir merasakan kebahagiaan? Ini hidup tenang juga drop masuk bahagia ya. Iya, betul. Tapi kadang ada beberapa memori yang benar-benar kayak membekas banget. Aku merasa tenang gitu loh. Dan menurutku terakhir itu waktu ngerayain ulang tahun yang ke-16 sama keluarga dan teman-teman. Terus nggak nyangka aja di-surprisein gitu. Oh, sampai di surprisein ya? Iya, kayak gitu. Ya berarti ada keluarga, ada orang tua, juga ada teman-teman pada terus merayakan. Iya. Terus nih lagi ya Pak ya. Iya. Ada satu kalimat yang bilang gini Pak, kebahagiaan itu berlaku untuk orang-orang yang bersyukur. Menurut Bapak, apakah hal itu benar atau salah Pak? Kalau saya itu sangat benar ya. Dengan orang merasa bersyukur, artinya kita bisa menerima segala apa pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah juga. Itu juga suatu merupakan apa ya, rasa bersyukur kita kepada Allah. Artinya kita bisa melaksanakan segala apapun ya. Ketika kita mendapat sesuatu yang mungkin membuat kita bahagia, senang pun kita berarti merasa bersyukur. Itu kalau
banget sih. Karena kalau orang nggak bersyukur itu hidupnya bakal nggak pernah merasa cukup gitu. Ada aja kayaknya yang kurang gitu. Tapi kalau kita bisa bersyukur dari hal-hal kecil pun bisa bikin bahagia juga, kayak masih bisa bernafas gitu, ini masih bisa aktivitas. Oke, berarti dari hal-hal yang kecil yang bisa kita syukuri itu berarti bisa membuat kebahagiaan sederhana yang itu juga berdampak positif di hidup kita gitu kan. Iya. Oke, kalau dari kita sendiri ada nggak sih standar kebahagiaan di diri kita? Standar kebahagiaan kalau aku sih paling itu kumpul sama keluarga, sama teman juga. Kalau dari Mo Ikin ada standar kebahagiaan tersendiri? Kalau untuk standar kebahagiaan menurut pribadi saya, kita melaksanakan kehidupan ini dengan penuh sederhana dan disesuaikan dengan segala kemampuan kita yang ada. Itu kalau menurut pribadi saya terkait dengan standar kebahagiaan itu. Kalau Kak Salsa nih sebagai mahasiswa standar kebahagiaannya apa Kak kalau boleh tahu? Standarnya dimotorik. Itu udah beda. Ya kalau standar kebahagiaan tuh menurutku setiap orang kan beda-beda ya punya standarnya. Tapi kalau aku pribadi tuh as long as aku nyaman, aku bisa senyum, aku bisa tenang di situasi itu, ya that means happiness for me. Itu sih. Kalau Kak Dai sendiri gimana? Kalau aku ya seperti kata Malikin tadi aku sangat setuju banget. Kalau bagi kebahagiaan ya standarnya kedua itu tadi kesederhanaan. Jadi kalau orang yang mungkin hidupnya sederhana, alhamdulillah semuanya sudah tercukupi, ya udah bahagia gitu. Kayak gak usah jauh-jauh deh, kayak kita bisa makan sehari 3 kali itu menurutku udah bahagia gitu loh. Oke, berarti semakin hal yang kita lakukan sederhana itu semakin bisa membuat bahagia. Nggak perlu yang muluk-muluk ya berarti untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini bisa lanjut pertanyaan selanjutnya, Kak Dai. Terus nih Pak, menurut Bapak nih, apakah benar Pak masa anak-anak itu masa yang paling membahagiakan? Untuk usia anak-anak memang betul ya, artinya itu benar-benar merasakan kebahagiaan karena masa-masa anak-anak itu apa yang dia lakukan dan apapun yang dia kerjakan itu dia tanpa beban masalah ya, sehingga dia itu apa yang dia lakukan itu enjoy happy tanpa punya permasalahan atau beban kepikiran. Makanya benar anak-anak itu kalau mungkin bermain dan aktivitas sama selalu enjoy. Iya. Mungkin kalau menurut saya untuk menyikapi terkait dengan kebahagiaan anak-anak itu benar-benar senang ya itu. Karena kan yang terjadi sekarang faktanya tuh orang dewasa pasti banyak banget yang ngomong kalau ih capek banget pengen jadi anak TK aja deh, ih capek banget pengen kembali ke masa kecil aja deh kayak gitu kan. Padahal ya realitanya kita tuh udah dewasa gitu loh. Artinya banyak banget kan pengalaman di masa kecil tuh yang membuat kita kayak enjoy, aku seneng waktu masa itu. Kalau menurut kita sendiri gimana? Kalau aku sih setuju banget ya, karena kalau waktu kita kecil ya kayak bebas aja kita mengekspresikan gitu, tanpa repot kayak mikirin apa juga gitu. Mikirin ayam, mikirin tugas ya. Ini kan karena ya kita mau UTBK ya di sini ya. Iya, sama mikirin masa depan juga. Kalau aku masa kecil kan ya gak ada beban gitu. Kalau ada ini, ada pilihan mau pilih kembali ke masa kanak-kanak atau menjalani aja sekarang with your best life gitu. Kalau sih ya egoisku ya pengen balik masa kecil ya, itu aja kayak ya udah sekolah pulang makan tidur main gitu kan enak. Iya, sekolah makan tidur main. sedangkan pas udah kuliah harus jauh dari orang tua, rantau ya kan, terus uang jajan juga masih dipikir, uang bulanan ini dibagi makan, dibagi band segala macam, harus mikir segala banyak kan. Kalau anak kecil kan ya udah pulang makan main gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, orang namanya kita juga harus diproses kan kayak saya. Kita nggak bisa jadi anak kecil terus, kita harus menjadi dewasa kan buat. Kalau aku anak-anak is my best, literally best banget, pengalaman terbaik dan memang yang paling membahagiakan karena waktu masa kanak-kanak aku benar-benar gak ada beban, terus juga aku bisa melakukan hal apapun yang aku inginkan
Dan waktu masa kanak-kanak tuh kita kayak hal apapun tuh ngerasa itu hal yang baru, jadi kayak kita mendapatkan sesuatu yang kita belum pernah dapatkan. Itu menurutku apa ya, hal yang tak terlupakan sih. Ya kalau ada statement bahwa masa kanak-kanak adalah masa terbaik dan yang paling menyumbang banyak dari kebahagiaan, aku setuju banget. Isi menambahkan ya, ini beberapa pertanyaan buat Mang Ikin, kayak poin ini Pak. Kan Bapak kan udah berkeluarga ya Pak? Iya, betul. Aku mau tanya, apakah saat Bapak melihat anak-anak Bapak, kalau boleh tahu anaknya sekarang udah berapa ya Pak? Ada dua. Ada yang dua. Ya, yang satu kelas 3 SMK, malah bahkan ini baru persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi ya. Insya Allah nanti juga rencana juga akan saya masukkan di Unisula. Masya Allah. Yang kedua baru mau lulus SD ya. Baru mau lulus SD. Saya cowok Pak? Ya, cowok semua. Oh, cowok semua. Cowok semua. Jadi pertanyaannya, Ya. apakah anak dari Bapak itu menjadi sebuah kebahagiaan? Misal contoh, kayak Bapak misal pas anaknya masih kecil kayak membeli mainan, terus anaknya ikut bahagia, apakah Bapak juga turut berbahagia ataupun aduh keluar duit lagi beli mainan? Iya. Kalau menurut saya pribadi memang untuk kebahagiaan saya sendiri melihat anak-anak juga bisa saya rasakan, artinya ketika anak-anak pun kita ya juga harus bisa menyadari bagaimana sifat dan karakter pada waktu anak-anak masih kecil, banyak permintaan ya, mungkin saat itu kita bisa memenuhi atau tidak memenuhi, tapi bagi saya itu membawa kebahagiaan sendiri ketika anak saya itu masih dalam usia kecil, kemudian melalui proses sudah melalui dewasa dengan segala kebutuhan pun akan juga berubah ya, kemudian juga dari segi pendidikan pun dia sudah akan lebih apa istilahnya yang didapatkan itu pendidikan pun juga lebih tinggi, artinya dari itu pola pemikirannya pun juga nanti anak-anak akan melalui proses sebuah perubahan. Tapi saya juga merasa bahagia dari perkembangan anak-anak kita seusia masih kecil, jika sampai ke dewasa itu alhamdulillah kebahagiaan saya itu anak-anak bisa setiap keinginan apapun kita sedikit bisa memenuhi menurut saya, artinya ketika kita menghadapi anak-anak itu kita merasa bahagia. Sekarang berarti kuliah. Sekolahnya di Semarang? Kalau untuk sekolahnya kebetulan di SMK 1 Oh, orang Brebes Pak. Kebetulan saya juga orang Kalau Brebes. untuk sekolah ya. Sedaerah ya berarti ya. Kaget saya. Sebagai saya satu bulan Bapak. SMK. Oh, SMK. Ya, SMK 1 Jangan-jangan kita sama daerah lain ya. Kalau saya jadi barang. Oh, jadi barang. Iya. Oh, berarti ini ya stasiun Saraka Selatan. Betul. Enggak nyangka loh Pak saya. Ternyata ya kapan-kapan boleh. Oke, dari podcast bisa Iya, menolong dari satu daerah. Menjadi silaturahmi kayak boleh ya. Terus buat Mita nih, kita kan bisa dibilang masih bukan anak-anak. Remaja dong. Remaja. ABG dong, remaja. Masih remaja nih ya. Iya. Kalau remaja kan pasti rasa bahagianya kan datang dari rasa foya-foya ya. Itu yang saya rasakan pas masih SMA tuh. Kayak foya-foya nih, senang nih gitu kan. Kalau dari kita nih bentuk bahagia kayak foya-foyanya tuh, minta foya-foya tuh bikin kita bahagia nggak? Honestly iya, tapi ya nggak harus terus foya-foya terus gitu juga gitu. Maksudnya ya kumpul sama temen juga bisa bikin bahagia. Lakuin hobi seperti tadi yang aku bilang juga. Tapi emang masa remaja bahagia sih. Berandal-berandalnya ya. Iya, Mengasihkan. ya asik banget explore berbagai hal, pengen tahu gitu. Terus apalagi kalau ini ya, kalau dari aku sih
ada pertanyaan nih buat Kak Isa nih. Buat Kak Isa lagi dong. Oke. Kan aku nih ya sebagai mahasiswa, mungkin bisa dibilang mahasiswa biasa ya teman-teman ya, yang mungkin pulang juga kadang-kadang di sambil rapat juga ya, rapat organisasi. Pura-pura berarti. Ya, Kuliah rapat tuh. Kalau Kak Isa kan nyambi nih magang di PTPH sama Mak Ikin juga kebetulan kan. Iya. Aku mau tahu nih dengan Waduh, apa sih? dengan segala kesibukan Kak Isa itu, apakah Kak Isa sudah merasa bahagia dan apakah di PTPH Kak Isa merasa nyaman? Oke, buka ini ya Pak, buka kartu ya Pak ya. Oke, kalau di sela-sela kesibukan saya jelas dong merasakan kebahagiaan saya karena saya itu orangnya doing anything I love gitu. Kalau aku suka ya aku bakal lakuin. Kalau aku nggak suka ya aku nggak bakal lakuin karena sesuatu yang aku nggak suka tuh pada akhirnya buat aku nggak nyaman dan buat aku nggak bahagia gitu loh. Dan kalau di UPTPH sendiri, I think it's a good environment karena di situ aku bisa belajar, terus juga di sana jujur temannya tuh seasik itu coy. Walaupun kita memiliki gap usia yang berbeda ya, tapi benar-benar ngadein saya, terus juga sering banget diajak bercanda kayak no day without laughing di sana, pasti ada aja yang bikin ketawa kayak gitu sih. Berarti bersyukur ya. Iya, alhamdulillah bersyukur banget. Ini beneran kamu nggak gimana? Beneran, ini gak berhasil. Enggak. Tapi betulan ya Kak ya, karena kita bercanda itu membangun kedekatan bagi kita semua. Oke. Jadi kita break dulu ya teman-teman karena mungkin waktunya sudah habis. Kita akan lanjut habis ini. Tetap bersama kita di Oksigen. Obrolan asik generasi Z. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Oksigen. Kali ini kita yang akan membahas mengenai kebahagiaan. Tadi kita sudah berbincang-bincang banyak banget tentang kebahagiaan tuh sebenarnya apa sih, kemudian makna kebahagiaan itu apa. Tadi udah pokoknya hal-hal senang dan positif sudah dipaparkan oleh narasumber dan kita juga ikut sama-sama ini ya kan dari apa berbagi cerita tentang kebahagiaan kita masing-masing. Nah selanjutnya kita akan membahas apakah ada hal yang membuat kita itu tidak bahagia. Mungkin dari Mita dulu. Hal yang bikin kita nggak bahagia mungkin kalau dari aku, kita nggak dapet apa yang kita inginkan atau mungkin ekspektasi kita terlalu tinggi gitu. Jadi jatuhnya mungkin bakal kecewa gitu. Oke, di garis bawahi terkait ekspektasi kita yang terlalu tinggi sehingga sama realitanya tidak sinkron ya gitu ya. Menyesuaikan. Contohnya apa tuh? Ya contohnya mungkin kalau udah belajar mati-matian gitu, Terus soal ranking atau mungkin juga bisa dapetin barang apa yang kita pengen, oh ternyata udah habis. oh soal dia di Shopee, aduh sedih banget dia kebagian barang gitu. Cepet tangannya. Iya, gerak gercep nih, apalagi flash sale ya biasanya kalau cewek nungguin jam berapa nih gitu. Oke, kalau dari Pak Ikin sendiri ada nggak sih Pak hal yang buat kita tuh nggak bahagia? Ada beberapa hal yang mungkin menurut saya itu sudah merasa bahagia ya. Iya. Kalau kita tidak merasa bahagia berarti terkait dengan tingkat sebuah apa yang kita inginkan itu tidak berhasil. Iya. Segala sesuatu yang kita inginkan dan kita harapkan dan itu tidak tercapai itu otomatis akan mempengaruhi daripada kebahagiaan kita. Suatu contoh ya mungkin kita kebetulan saya sudah keluarga ya, saya punya anak, kemudian saya tidak bisa mengarahkan anak saya mungkin tidak bisa berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu juga akan mengurangi daripada rasa kebahagiaan kita. Ya, bahagia kita sudah berkurang karena kita tidak berhasilan dalam kita membimbing dan itu juga contoh ya, kenapa kita tidak merasa bahagia. Kalau Kak Dai, ada nggak hal yang bikin
pertama ya kayak mungkin bener kata kita ekspektasi gitu, jangan terlalu berharap lebih lah terhadap sesuatu ya kayak mungkin ya udah yang pertama tadi kayak standarnya ya jangan terlalu tinggi, sederhana aja gitu. Terus mungkin dari Pak Ikin gitu yang mungkin kurang bisa mengarahkan anaknya ya kayak berhasil ya. Mungkin kalau dari aku sendiri sih selaku mahasiswa yang mungkin sekarang ya kayak mungkin kalau yang menurut aku berpengaruh banget itu sih yang gak bahagia kalau nggak bisa ketemu keluarga kan. Karena kalau boleh cerita sedikit ya, aku ini mahasiswa yang mungkin pulang itu 8 bulan sekali. Iya, aku pulang ke rumah itu 8 bulan sekali dan sekalinya pulang itu paling cuma 7 minggu. Karena ya gimana kalau mau pulang, sekalinya pulang langsung ditelepon kan. Ya ada kegiatan, ayo berangkat gitu. Kayak di saat dia aku pulang ke rumah pengen ketemu keluarga, mas-masin rasa kangen gitu sama ibu sama ayah gitu. Sedangkan di sini aku juga dibutuhin gitu loh. Jadi kayak aduh lama-lama di rumah tapi semua tugas yang ada di Semarang kebanggalai semua. Jadi nggak bisa lama-lama sama keluarga untuk sekarang ya lebih bahagia itu sih. Kalau Aisyah gimana? Doing something that I didn't melakukan suatu hal yang aku sebenarnya nggak suka. Itu bener-bener yang bikin aku nggak bahagia sih, soalnya di situ pertama aku merasa tertekan banget ya. Terus juga aku nggak menemukan ketenangan karena di mindset itu kan dia pikir wah aku nggak suka nih kenapa aku harus ngelakuin itu. Ya, itu sih yang bikin aku nggak bahagia. Sudah berlawanan ya kayak. Iya. Berarti selama ini banyak gitu Pak yang berlawanan dengan apa yang diinginkan Mbak Aisyah. Ada beberapa hal yang nggak sesuai sama yang aku inginkan tapi tetap harus aku lakukan. Lanjut ya Kak ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Pak Ikin Pak. Sama Kak Ikin juga. Apa Bapak setuju kalau uang itu adalah sumber kebahagiaan? Pertanyaan yang cukup sulit ini. Tapi bagi saya ya uang itu tidak bisa menyelesaikan segala. Uang bukan arti segala. Artinya begini, apa artinya kita mempunyai segala fasilitas, kita punya uang, tapi diri kita sendiri merasa bahagia. Artinya kita tuh banyak uang, tapi di samping itu kita mesti sering sakit, tidak sehat. Ya. Artinya berarti kita tidak bisa menikmati apa yang kita punya. Ya. Jadi prinsip saya kebahagiaan itu bukan dari utama uang. Ya uang tetap kita butuh ya. Iya. Kita tidak munafik ya, kita butuh uang, tapi bagaimana kita bisa menyikapi daripada uang itu ya. Kalau prinsip saya kembalikan pada apa tadi bahwa yang mendamping untuk kebahagiaan kita itu ya pertama paling kita bisa sabar ya, bersyukur, kemudian ikhlas dan tawakal. Itu kalau untuk pribadi saya yang bisa menyelesaikan salah satu kita merasa bahagia. Jadi kita tidak pandang dengan uang yang kita Kalau dari kita sendiri gimana? Aku kurang lebih sama ya sama ini. Tapi kalau aku sih 50-50 ya. Emang uang nggak bisa beli kebahagiaan ya. Tapi kadang juga dengan uang kita bisa beli apa yang kita inginkan dan bisa beli bahagia juga. Tapi ya sama seperti yang dibilang Ikin. Kalau semuanya kita punya banyak uang tapi contoh aja orang-orang yang kita sayangi nggak ada. Terus kalau juga kita juga nggak bisa ngerasain juga. Wah. Kalau dari Kak Dery gimana nih? Apakah uang tuh sebenarnya bisa sih membeli kebahagiaan? Bisa, betul kata Bang Ikin. Kalau memang uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan ya Pak ya? Iya. Betul sekali. Kayak contoh pengen apa, terus kita beli pakai uang, kayak kita bahagia. Iya. Cuman ya tadi betul kalau semisal memang kita punya uang, cuman kondisi jasmani kita nggak sehat, terus orang-orang di sekeliling kita mungkin kurang sesuai sama kita. Intinya lingkungan kita dan jasmani ya intinya ya kurang sama kita ya buat apa gitu punya uang gitu.
Maksudnya kalau memang kebahagiaan ya udah balance uang dan keadaan sekitar. Kalau dari saya tapi ya, kalau dari saya mungkin lebih baik, lebih tinggi sosialnya dan jasmaninya lebih sehat daripada uangnya. Maksudnya lebih suka mungkin nggak banyak uang, cuman di samping teman di sosialnya tuh banyak teman gitu loh, kayak gitu. Kalau banyak uang tapi nggak punya teman nggak apa. Tapi kadang-kadang uang jadi teman. Iya, jangan keras dong Kak. Kalau kamu? Kalau aku mau cerita sedikit ya. Jadi pernah suatu titik tuh aku merasa kalau uang tuh bener-bener berpengaruh banget buat hidup, buat segalanya tuh bener-bener butuh uang. Nah, pada saat itu juga mungkin itu juga tergoda dari Allah juga. Terus tiba-tiba tuh aku mendapatkan rezeki yang tak aku sangka-sangka, yang alhamdulillah cukup, lebih dari cukup lah. Nah, tapi beberapa hari setelahnya tuh aku sakit, bener-bener sakit seminggu sampai ya kalau dibilang itu sakit terparah selama aku ngekos ya, ini selama ngekos di Semarang. Terus ya aku sakit, ya Allah, ya aku gak bisa menikmati uang yang aku dapatkan itu dong. Aku sakit, malah aku jadi mikir uang itu buat aku berobat gitu loh, bukan yang aku mikirnya dapat uang mau buat ini itu, tapi malah buat berobat. Kan di situ aku jadi kayak kena rasa dapat teguran juga sih dari oh nih kamu udah tak kasih uang tapi kamu tak kasih sakit gimana gitu kan. Berarti artinya uang juga belum tentu bisa membeli kebahagiaan sepenuhnya. Ya balik lagi tuh ke bersyukur tadi. Ada uang yang secukupnya aja tuh udah buat kita ayem gitu. Apa ya, ayem di Indonesia aja tenang gitu sih tadi. Kalau tadi kan berarti dari apa namanya obrolan kita kali ini yang terkait uang merupakan sumber kebahagiaan, bisa disimpulkan uang belum tentu ya. Uang belum tentu, tapi uang adalah kebahagiaan. Tapi uang merupakan salah satu hal yang membuat menjadi Hukum ya. Iya betul. Karena di luar sana harus saya sampaikan mungkin kita uang atau kita punya segala kualitas banyak, itu segala keinginan kita juga akan semakin tambah banyak keinginan ya. Artinya ya kalau kita bisa mengatur dan kita bisa menggunakan apa yang kita punya, insya Allah kita juga bisa merasakan kebahagiaan dari apa yang kita punya. Dengan kelebihan kita uang, kita bisa sedikit bersedekah, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah uang yang kita punya berapapun itu menjadikan suatu keberkahan. Nah kebahagiaan sendiri ya, zaman sekarang itu kan udah ada yang namanya sosial media. Saya pernah baca di Twitter bahwa sekarang anak muda itu standar kebahagiaannya bukan lagi di lingkungannya. Standar kebahagiaan orang-orang itu ada di TikTok. Nah, ini menurut kita nih sebagai apa ya, anak muda yang pastinya kita setiap hari selalu bermain sosial media, entah di TikTok, Twitter dan sebagainya. Apakah kita melihat hal yang sama bahwa kebahagiaan itu sekarang standarnya di TikTok? Mungkin nggak sepenuhnya ya, tapi emang iya, tapi ya nggak sepenuhnya juga, karena juga kan dari kadang kita aja nggak sadar scroll TikTok itu udah berjam-jam gitu loh, kayak apa ada aja di TikTok yang bisa kayak hal-hal baru ya mendukung lah gitu. Nah ini begini, jadi misal nih kita tidur aja udah happy gitu ya, kita keadaan capek tidur aja udah happy. Tapi kemudian ketika kita melihat sosial media ada yang lagi jalan-jalan sama ayamnya gitu kan, kayak dia jadi kayak wah itu kalau aku di posisi dia pasti aku bahagia nih. Padahal sebetulnya kita di rumah kita tidur aja itu udah bikin happy. Nah kayak gitu kan menjadi
meningkatkan tingkat bahagia kita yang standarnya yang sebenarnya biasa aja itu kita jadi pengen seperti orang lain, padahal kita nggak tahu mungkin orang yang pacaran itu mereka sudah berjuang bertahun-tahun atau mereka sedang merasakan apa kan kita nggak tahu, kita cuma lihat yang ada di sosial media aja yang itu kan betul. Kayak contoh mungkin ya, kalau dari aku tuh kayak mungkin ada orang yang punya laptop baru, beli kendaraan baru, lalu ngiri gitu. Jadi kayak ayo, tapi kadang-kadang itu juga bisa jadi pacuan kita kali sih, motivasi buat ayolah kita berusaha lebih keras lagi biar bisa yang mereka. Terus mungkin pertanyaan terakhir ya Kak saya untuk Mang Ikin dan Mita, ya Mang Ikin dulu nih. Pesan Mang Ikin buat teman-teman di luar sana biar tetap bahagia itu apa? Kalau saya juga sederhana kok. Sebenarnya kalau kita ingin bahagia jangan melihat kebahagiaan orang lain. Karena ya bisa juga kita boleh melihat kebahagiaan orang lain selama kebahagiaan orang lain itu menjadikan sebuah motivasi kita untuk lebih semangat, kita bisa berdoa dan berdoa agar kami bisa bahagia seperti dia. Itu ya bisa melihat kebahagiaan orang lain. Tapi di satu sisi ketika kita melihat kebahagiaan orang lain justru kadang kita menjadikan timbul sebuah permasalahan, pemikiran kita menjadi pikiran yang tidak baik. Mungkin yang terjadi di pikiran kita mungkin apa yang dikatakan karena itu akan timbul sebuah permasalahan pemikiran kita. Itu kan itu khususnya mungkin ya kita semua dan untuk teman-teman semua. Kalau dari kita? Kalau aku mungkin ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Kebahagiaan itu juga jangan kayak bergantung ke orang lain gitu. Ya terus jangan lupa bersyukur. Mungkin ini sedikit nyinggung love yourself. Ya belajar menerima diri juga. Kalau kamu nyaman sama diri kamu sendiri juga mungkin bisa membuat kamu bahagia juga. itu pasti sih ketika kita bisa menerima diri kita, bisa nyaman dengan diri kita, pasti kita akan bahagia. Oke, kalau dari kita pesannya apa nih ya? Oke, mungkin kalau dari kita selaku host pada podcast kali ini, aku cuma berpesan sama teman-teman konklusi ya dari Mang Ikin sama Mita ya. Kita jangan terlalu menerapkan standar yang tinggi untuk sebuah kebahagiaan. Terapkan aja standar yang sederhana. Karena semakin sederhana prinsip kita, maka bahagia akan semakin mudah untuk didapatkan. Dan yang kedua, tadi yang kata Mita benar, cintai diri sendiri. Apapun yang ada dalam diri kita syukuri, kita hargai, kita jalani. Itu ya Kak Isa ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman podcast buat kebahagiaan di pagi hari ini. Saya selaku host Daya Biakto dan saya Salsabila Aisyah pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.